Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan yaitu pada tema kalam khabari. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa pengertian kalam khabari, kemudian tujuannya itu apa, dan yang terakhir adalah bentuk-bentuknya kalam khabari itu bagaimana. Pertama adalah kalam. Apa pengertian kalam? Apa pengertian khabar? Dalam bahasa Arab kalam, dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Ya, kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Kalam juga gitu, terdiri dari beberapa kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya kalimat itu adalah kata. Nah, bingung ya. Kalimat itu bahasa Arab, di Indonesia kan adalah kata. Kalam itu bahasa Arab, di Indonesia kan kalimat. Nanti kalau ini bisa diperjelas lagi. Intinya kalam itu adalah terdiri dari beberapa kata. Atau dalam istilah nahwu, al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafadz al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bil wad'i kelawan dengan disengaja. Yang dimaksud lafadz itu harus sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Maka dalam Al-Quran pun sudah pernah saya katakan bahwa Al-Quran itu harus berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab berarti kesimpulan tidak mengandung huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang 28 atau huruf Arab yang 28 itu ada makan 29. Itu harus ada dalam kalimat, dalam kalam. Maka kalau berbahasa Indonesia tetapi pengucapannya bahasa Arab ya tetap dikatakan kalam. Itu kan tulisannya Indonesia tapi pengucapannya adalah bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu disebut kalam. Tapi kalau diartikan segala puji bagi Allah tidak disebut kalam itu. Tetapi tidak disebut Al-Qur'an itu. Tapi disebut sebagai arti dari Al-Qur'an. Nanti bisa didiskusikan ya. Kemudian khabar itu mengandung dua kemungkinan. Bisa benar, bisa juga salah. Benar kalau sesuai dengan fakta, salah atau bohong apabila tidak sesuai dengan fakta. Maka kalam itu ada kalam hoax, ada kalam yang hoax itu yang bohong. Sebaliknya ada kalam yang sesuai dengan fakta. Maaf, khobar. Ya, khobar itu ada yang benar, ada yang salah. Contohnya adalah di sini qalat thalibu layyahdhura al-ustadzu Ahmad fil munaqashati ghadan. Salah satu mahasiswa itu bilang bahwa besok Ustadz Ahmad, Pak Ahmad tidak hadir dalam perkuliahan kita. Besok, masih besok. Apabila besok Pak dosen Ahmad ini tidak datang, maka kalam tersebut adalah khobar. Maka khobar tersebut adalah benar. Tetapi kalau Pak dosen Ahmad itu datang, maka khobar yang di atas itu adalah yang diucapkan mahasiswa itu adalah salah. Ini namanya khobar. Bisa betul, bisa salah, atau bisa bohong. Tujuannya ada dua.
Ini tujuan yang pertama. Kalau tujuan yang lain nanti ada banyak. Inti tujuan yang pertama itu faedah khobar. Khobar ini memberi faedah, memberi manfaat. Yang kedua itu lazimul faedah. Contohnya kana Umar Abdul Aziz la ya'khudhu min baitil mali syai'an wa la yajzi ala nafsihi minal fai'i dirhaman. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak mengambil gajinya sama sekali dari Baitul Mal. Nih, coba bayangkan faedahnya ya di sini. Ini karena dianggap orang tidak tahu. Seperti contohnya sekarang, ini coba bayangkan Umar bin Abdul Aziz zaman era milenial, presiden kita misalkan tidak mengambil gajinya sama sekali. Apakah Anda tahu? Tidak tahu, saya tidak tahu. Saya kira presiden kita mengambil gajinya. Seandainya presiden kita tidak mengambil gajinya, Masya Allah kita akan. Maka solusinya apa? Nabi itu bekerja tidak mengandalkan pada profesinya, atau kita anggap bahwa sebagai presiden itu adalah pengabdian, sebagai gubernur adalah pengabdian, sebagai bupati adalah pengabdian. Maka tidak akan mengambil gajinya dari mana, kehidupan dari mana, merasa cukup dari dagang. Ini sangat berat dan faedahnya sangat tinggi. Kalau yang kedua lazimul faedah, ini tidak memberi faedah. Karena contohnya ada mahasiswa ini datang telat ke kampus. Saya langsung bilang, "Dhahabta ilal jami'ati mutaakhiran, limadha dhahabta ilal jami'ati mutaakhiran." Kena opo kon kok teko nang kampus telat. Itu kan sudah tahu kan, mahasiswa yang di hadapan saya sudah tahu. Kalau teman kalian ini, salah satu teman ini datang terlambat, ini tidak memberi faedah. Karena sudah tahu isi dari apa yang disampaikan oleh mutakalim kepada mukhatab. Dhahabta ilal jami'ati mutaakhiran, ini dua ya. Ini ada tujuan yang lain sebenarnya. Ada istirham, minta dikasih ya, contohnya ini dalam doa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini belum tentu Nabiullah Musa ini seorang yang fakir, tetapi tujuannya adalah ingin dikasihi, karena yang goni, yang kaya hanya Allah. Maka Nabi Musa, "Duh Gusti, aku ini adalah membutuhkan kebaikan yang Engkau berikan, karena saya ini adalah orang yang miskin, orang yang fakir." Ini kedua. Kalam khobari itu yang ada idharud dha'fi, menunjukkan kelemahannya. Contoh Nabi Zakaria, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ketika Nabi Zakaria sudah tua, sudah merasa lemah. Jadi orang itu kalau sudah 40 ke atas, yang asalnya ganteng-gantengnya berkurang, yang asalnya cantik itu cantiknya berkurang, yang asalnya kuat itu kuat, kekuatannya berkurang, terus sampai meninggal. Kalau kalian yang masih berusia 20-an ke atas, maka kekuatan kalian itu semakin tambah sampai pada umur 40. Kecantikan kalian atau kegantengan kalian itu mulai 20 ke atas atau 1 tahun ke atas tambah ganteng, tambah cantik sampai 40 lah. Kalau 40 yang cantik tambah jelek, keriput dan lain sebagainya. Ini adalah idharud dha'fi, menunjukkan kelemahan.
Kemudian selanjutnya idharut tahassur, memperlihatkan penyesalan. Ini doa Imran, bapaknya Maryam, ya, karena dituduh Maryam itu anak zina. Bukan dituduh anak zina, dituduh berzina yang melahirkan Nabiullah Isa. Saiki sapa sirek kabeh iku lek ana anake meteng terus gak ana bapakne, sapa sing gak nyesel? Imron bapaknya Maryam ini nyesel, kena apa kok anakku dadi pezina. Sampai donga Rabbi ini wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'atu Gusti. Istriku telah melahirkan seorang wanita dan Allah mengetahui apa yang ia lahirkan. Ini sebenarnya menyesal, kenapa kok aku tuh anak wedok, sampai koyong memperlihatkan penyesalan. Kita bisa membayangkan seperti itu, betapa sedihnya Imron bapaknya Maryam itu melihat putrinya itu disangka berzina, padahal tidak. Allah memang membuat seperti itu. Maka wallahu a'lamu bima wada'at, dia masih berhusnudzon kepada Allah, tetapi di dalam hatinya ada penyesalan. Kalau yang keempat itu adalah kalam khobar, yang tujuannya itu adalah kesombongan. Ini perkataan Amru bin Kulsum, idza balaghal fitamu lana sabiyun takharra lahul jabairu sajidin. Idza balaghal fitamu, ketika sampai al-fitamu, melepas susuannya, lana bagi kita, sapa sobiun anak kita, takharra mulai sombong. Lahul jabairu sajidin, ya akeh wong sing duwe kekuatan sujud nang menghormatinya. Semole gaya kan, wis lepas susuan 2 tahun wis iso mlaku, iso mlayu. Akeh wong kagum ya. Dia wis sombong, bangga-banggakan dirinya. Coba anak yang 2 tahun ke atas sudah membanggakan dirinya. Aku ganteng, bahkan sampai mungkin ditantang gelut barang umur ada 2 tahun ke atas itu. Dia itu sombong-sombongnya anak, ya itu 2 tahun ke atas. Tuh. Dorongan bekerja keras. Ya, ini contoh kalam khobar untuk tujuannya adalah surat Thohir bin Husain kepada versi yang terlambat membayar upeti. Ya ini kalau bayar pajak ya dulu. Pajak tujuannya bekerja keras dan bayar pajak ya gitu. Ini jenis-jenisnya kalam khobari. Yang pertama jenisnya adalah mukhatab yang belum tahu apa-apa, Khalid Dihni. Jadi Khalid Dihni ini orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka juga tidak ragu, mereka juga tidak ingkar. Maka tidak menggunakan, kalau ingkar menggunakan inna, kalau ragu itu menggunakan sumpah, huruful qasam. Kalau ini Khalid ini ya cukup asayyaratu sakita fil wadi ya. Mobil itu jatuh ke jurang itu cukup, tidak perlu inna sayyarah sakita. Ini bagi orang yang ragu, inna sayyarah sakita, sak temane mobil iku lho jatuh nang jurang. Ini karena orangnya ingkar. Dalam Al-Quran kalau menggunakan inna itu inna ingkar. Orang manusia itu ingkar. Innallaha ghafurur rahim, innallaha ghaniyun hamid. Itu kalau Allah melihat manusia kalau mau disuruh bersedekah itu pasti ayatnya itu innallaha ghaniyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya, sesungguhnya Allah.
Kalau ingkari menggunakan watini wazaitun, demi buah tin. Waturi sinin, ya, demi bukit Tursina. Wahadal baladil amin, demi negara sing aman. Menggunakan lagi ini manusia ingkar. Menggunakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Teman-teman, Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, itu menggunakan laqad. Ingkar, mutaradid, ragu. Temen tak manusia iku makhluk paling apik. Temen tak buah tiniku ono mendatangkan manfaat. Temen tak bukit Tursina itu mendatangkan manfaat. Ini menggunakan orang-orang yang ragu-ragu. Kalau ingkari menggunakan wai, tadi ingkari menggunakan wa, ya, maaf, ingkari. Itu ya, bedanya di situ. Kalau Khalid ini tidak usah menggunakan inna atau wa. Kalau inna untuk khusus orang yang ingkar, kalau wawu khusus orang kalau inna khusus orang yang ragu-ragu, kalau wawu itu orang yang ingkar. Sudah ya, untuk derivasi kalam dan lain sebagainya bisa dibaca. Kesimpulannya di sini, kalam khobari adalah kalam mengandung kemungkinan bisa benar atau salah. Sudah jelas. Kalam khobari dua tujuan. Pertama itu adalah faidah khobar, kemudian lazimul khobar, ya. Dan itu semuanya saya kira itu sudah jelas, bisa kita diskusikan. Demikian yang saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.